sahabat Damus, selamat datang di Damus Talk. Bersama Bu Ayu di sini yang insya Allah akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Dan hari ini, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu spesial, tamu yang luar biasa, yang masya Allah kita paham betul beliau itu adalah siapa, yaitu kita panggil kakak atau Iya, bapak nih. kakak aja Ya, gitu. Pak Abdul Muiz. Yeay, Gimana kabar kabarnya, Pak? baik ya. Sehat ya? Alhamdulillah kabar baik, sehat Sibukannya juga. apa nih, Kak? Ya, sibukannya keliling-keliling nemuin anak-anak di berbagai tempat ya. Tentu sama awet muda Ya, nih. alhamdulillah. Ya, Iya. Kak, untuk beberapa menit ke depan nih Kak, Siap. kita mau ngobrol-ngobrol. Siap, Ngobrolnya Ustazah. ringan, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Amin, semuanya, insyaallah. ya. Soal apa? Yaitu soal bullying. Ya. Masya Allah nih. Rasanya sudah familiar sekali di Betul, telinga kita betul, ya, betul, Kak, ya. betul. Dan masih Bullying terus itu masih terus apa namanya itu ditumbuhkan di setiap sekolah, bahkan negara kita juga bikin berbagai macam metode buat menyampaikan betul, ya. metode. Ya. Oke, sahabat Dabut, tahu nggak sih bullying itu apa? Nah, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol seputar bullying dan yang nantinya tentu akan disampaikan secara jelas dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama nih Kak, Ya. bullying itu apa sih? Baik, kalau secara definisi menurut saya gitu ya, bullying itu adalah tindak kekerasan. Dan kekerasan itu ada dua faktornya. Satu verbal itu dari kata-kata, dan juga kekerasan fisik yang udah main tangan gitu kan. Jadi dua sumber inilah yang terjadi bullying terhadap lingkungan sekitar. Dan bullying itu memang ya terjadi nggak hanya sekarang-sekarang saja gitu kan. Dari zaman manusia pertama dilahirkan itu pun sudah ada bullying itu sendiri. Nah, faktornya adalah paling intim adalah faktor hati gitu. Ada iri, dengki, nggak puas, tidak menerima takdir, emosi, muncullah kekerasan. Munculnya dari dua, kalau nggak mulut, verbal gitu kan, kata-kata, kalau nggak fisik, main tangan atau ya lainnya sebagainya. Gitu saja. Oke, tadi Kak Muiz menyampaikan kalau bullying ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu ya. Betul, betul. Tapi sekarang ini kan makin marak, Nah, betul, betul. makin banyak. Dan dari kategorinya tuh penyakit Iya. atau budaya jadinya. Penyakit. 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 Tentu kan kalau dalam hadis kan bahwa ada kalau bagian ini baik, maka yang lain akan baik. Oke. Kalau bagian ini buruk, maka yang lain akan buruk. Hati ya. Hati, kolbun gitu kan. Nah, tentu hati yang sehat, hati yang baik itu akan tercermin dari perilakunya. Sementara kalau misalkan hati, kita kalau membayangkan dunia kesehatan Bu ya, oh ini bagian organ tubuhnya lagi sakit nih, maka efeknya dia loyo yang dan sebagainya. Sama juga dengan kolbu gitu. Kalau misalkan hatinya sakit, maka yang terjadi perilakunya juga ya aneh-aneh aja itu, jadi kacau gitu. Kalau sumbernya dari hati nih, berarti itu kan dari dalam ya. Iya, betul. Ya, walaupun sebenarnya pengaruh itu bisa dari luar juga. Betul, betul. Sekarang kita nih sebagai orang tua, Iya. sebagai pendidik, nggak jarang mungkin kita temui di sekolah, ya ada kasus bullying dan lain sebagainya. Iya. Sikap kita sebaiknya seperti apa? Baik. Ini dari mana dulu? Dari Orang sisi tua? guru dulu deh, Oh, dari guru. dulu. Ya. Kalau kita menemui anak yang bilang misalnya ibu saya dibully, ibu saya Iya. dibully, artinya kayak gimana? Ya. Yang pertama saya mengucapkan salam hormat buat guru-guru semuanya yang seluruh Indonesia Bu ya, karena memang tugas mendidik hari ini jauh lebih berat. Saya sering bertanya setelah ngisi acara Bu, bagaimana Ibu anak-anak hari ini jauh lebih berat. Saya mengakui itu, dan ya apalagi guru-guru yang memang terjun setiap harinya. Kalau saya memang keliling tempat 1 jam pergi dan sebagainya. Guru-guru mengakui hal tersebut bahwa hari ini tantangan berbeda gitu. Nah, kalau dari sudut pandang saya, bagaimana menyikapi kondisi anak atau kondisi hari ini yang didapati oleh tenaga pengajar. Kalau saya melihatnya seperti ini Bu, saya pernah mendengar satu kalimatnya indah seperti ini, bahwa anak yang hadir di hadapan kita, yang duduk di hadapan kita, yang dari rumah duduk melihat menghadiri pertemuan bersama kita, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya meyakini itu. Mereka datang atas takdir Allah dan sebagainya. Maka tugas kita tidak bisa merubah keadaan mereka. Maka yang perlu kita lakukan adalah, kalau guru nih Bu ya, lakukan ikhtiar terbaik, lalu kemudian luruskan hati kita. Hanya itu. Karena kita nggak bisa merubah keadaan si anak itu. Meluruskan hati itu akan berdampak pada bagaimana hati kita akan menyentuh hatinya mereka gitu. Memang terkadang Ustaz, kalau kita bicara dari hati-hati nyampe. Betul, Daripada betul. kita omelin, Betul, kita beda sekali, betul. Maka jadi rumus pertama ketika anak baru datang, bahkan saya juga melakui hal tersebut Bu, kalau misalkan mau ngisi acara, maka saya berpikir lagi, ya Allah, ini anak Engkau yang menghadirkan, mereka duduk gitu kan, mereka kalau misalkan ketawa di hadapan saya, yang membuat ketawa juga Engkau gitu kan. Saya mah cuman hanya penyampai saja gitu kan, lidah saya, isi materi saya semuanya dari Engkau gitu kan. Maka luruskan hati, berikan aja yang terbaik, dan kemudian semuanya Allah serahkan kepada Allah. Kayak itu adalah langkah terbaik, dan memang selebihnya kita nggak bisa melakukan perubahan orang lain, karena ya perubahan mutlak dari Allah Subhanahu gitu saja. Ternyata kita banyak belajar hari ini dari Kak Nulis. Insya Allah. Tadi sebagai guru, pertama kita harus meluruskan niat kita dulu, Iya, ya, betul. menyentuh bahwa anak-anak itu adalah anak yang dikirimkan oleh Allah Betul, Subhanahu wa Ta'ala. dihadirkan oleh Tugas Allah. kita untuk istilahnya menjaga Ah, yang sudah baik dari dalam diri anak itu. Baik Kak Muis, lalu kalau misalnya kita guru di sini sudah berusaha Ya, sebaik mungkin untuk melakukan atau menjaga supaya tidak terjadi bullying. ya. Apakah ada peran juga dari orang tua Mm-mm. atau mungkin dari masyarakat sekitar Ya. supaya bullying ini bisa diminimalisir, syukur-syukur bisa dihilangkan gitu loh Pak. Iya, iya. Ini menarik, Ini Bu. kadang-kadang mohon maaf nih, Iya, saya iya, kadang iya. panggil Ustadz, kadang-kadang Oh, iya, iya. Aduh, ya. Aduh. Jadi ini menarik. Peran pendidikan buat anak-anak itu mereka tidak bisa didapatkan dengan cara orang tua menyerahkan bayar sekian puluh juta atau juta gitu. Lalu anak saya serahkan ke ibu, bapak tolong diatur anak saya. laundry itu. Pulang-pulang anak saya udah harus punya akhlak. Tidak bisa. Bahasa Arabnya mustahil. Maka jawabannya adalah dari rumah orang tua sudah mengkondisikan, sekolah kemudian mensupport, lingkungan sekolah memfasilitasi. Saya melihat bahwa fenomena hari ini sekolah-sekolah yang mengadakan kajian parenting itu bagus Bu. Karena apa? Untuk konektivitas kita antara guru dengan guru, lingkungan sekolah dan orang tua. Nah itu memang perlu diadakan. Maka kalau saya mengambil sebuah pembelajaran yang bisa kita petik adalah guru, orang tua, dan di tengah-tengah lingkungan sekolah ini harus berperan aktif, gitu kan. Frekuensinya harus sama. Beda frekuensi, anaknya akan beda, entah bagaimana nanti keluarnya kan. Tapi kalau orang tua mengikuti visi misi sekolah, guru-guru menjalankan visi misi sekolah dan sekolah menyediakan fasilitasnya, saya pikir akan terbangun jiwa-jiwa yang akan menumbuhkan kebaikan di masa depan, khususnya generasi yang akan kita ajarkan. Artinya Mm-mm. orang tua itu sangat penting. Penting sekali gitu. Apalagi dalam bekerja sama, Mm-mm. kolaborasi, Iya. khususnya dalam menjauhi bullying ini. Betul sekali. Bullying atau perundungan. Mm-mm. Terus nih Kak, kedepannya kira-kira nih bakalan ada wadah atau semacam rehabilitasi nggak sih buat anak-anak yang mohon maaf ya mungkin bisa disebut sebagai pelaku bullying. Iya. Atau mungkin kayak kemarin sempat ada yang disebut kalau kamu nakal bapak masukin barak. Barak ya, iya. Itu gimana? Ada nggak kira-kira kedepannya ya? Mudah-mudahan nggak sampai ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai ya. Saya mohon maaf ini mungkin agak berat mengatakannya bahwa kalaulah memang kondisi itu harus diciptakan sebuah wadah untuk perbaikan anak-anak secara khusus dengan waktu tempo, itu memang berdampak. Tapi kalau menurut saya kecil sekali. Kenapa? Karena bila setelah mereka katakan di di coaching, di training gitu kan untuk mendapatkan pemahaman, lalu mereka pulang kembali tapi di lingkungannya tidak mendapati hal yang seperti di tempat kebaikan itu, maka yang terjadi sama aja gitu kan. Karena semuanya itu memang harus Kembali ke mendukung. setelan. Iya gitu. Nah, kalimat pahitnya adalah bahwa kita menyadari bahwa Indonesia ini memang secara literatur atau literasi memang masih sangat jauh kecil sekali. Nah, inilah jadi problem terbesar kita gitu kan. Mengapa Rasulullah itu ayat pertamanya tentang membaca,
Ya, intinya literasi gitu kan. Karena menghadapi sebuah umat yang hari itu, maaf kalimatnya agak berat, bebel, susah dibilangin, keras, perilaku makanannya, pergaulannya, semuanya kacau. Kalau bahasa Islamnya jahil, bodoh gitu kan. Kerusakan di mana-mana. Maka rumus pertama adalah membaca atau literasinya harus ditinggikan. Nah, ini perannya semuanya di pemerintah, guru, orang tua memiliki kesadaran itu sendiri. Adapun tempat-tempat itu bisa di mana saja, di masjid bisa, di sekolah bisa, tempat rehabilitasi yang gubernur itu membuat itu bisa di mana aja. Tapi kalau misalkan literasi masyarakat Indonesianya nggak dibangun, pemerintah nggak care gitu kan, ya mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana negeri ini kan? Bukan itu ya, bukan lagu. Bukan lagu cinta-cintaan nih. Baik, Masya Allah, Sobat Gitu. Damus, luar biasa ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sebentar, tapi insya Allah isinya bermanfaat. Amin, ya, insyaallah, Kak, ya. insyaallah, Jadi amin. kita sudah pahami betul bahwa kalau boleh sedikit menyimpulkan dari saya Ya, mungkin ya Kak ya. silakan Bahwa saja. sebenarnya anak-anak itu adalah fitrahnya itu adalah suci, Iya, memiliki hati yang bersih, betul. akan tetapi lingkungan di sekitarnya itulah yang kadang-kadang akhirnya menimbulkan efek atau dampak sehingga ada muncul kata bully dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang bertugas untuk mengatasi bullying itu bukan cuma guru ya Kak ya. Betul. Ada guru, ada orang tua terutama karena bagaimanapun karakter yang pertama itu adalah dibentuk dari Rumah. Dan sekali lagi ini mungkin kembali kepada tugas Rasulullah dulu, bagaimana beliau ditugaskan adalah memperbaiki akhlak. Iya, Itu juga kita teruskan betul. dengan kita Iya. sebagai pendidik ya Kak ya, dan juga mungkin orang tua serta Sobat Damus di rumah. Terima kasih Kak Sama-sama, Muin, Ustazah. untuk waktunya. Alhamdulillah, insya Allah jadi pencerahan buat kita semuanya. Amin. Kemudian kita akan ketemu lagi insya Allah di lain waktu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tentunya share ya. Oke, kamu Is, terima Siap. kasih. Sampai Sama-sama, jumpa di lain Ustazah. kesempatan. Siap, Ustazah, Ya, makasih. dan gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh.